Pak Daniel ini kan hidup bersama kolerik udah 19 tahun. Kira-kira sudah punya bayangan nggak, Pak? Bayangin aja umur 60 tahun nanti, Bapak sudah punya bayangan nggak kira-kira 60 tahun nanti lebih ke arah menjadi pujangga? Ya, kenapa? Karena hidup bersama kolerik itu menderita. Biasanya hasil penderitaan itu jadi pujangga. Yang kedua, jadi orang gila. Ini pendeta kok omongannya begini loh. Anda adalah ciptaan yang berharga. Anda adalah masterpiece-nya Tuhan. Kenalilah diri Anda dan gali setiap potensi Anda dan jadilah pribadi yang positif. Change your life. Change your life. Warga berbeda, ide berbeda, tinggal dalam satu rumah selama 50 tahun. Iya, selamat malam semuanya teman-teman yang ada di Facebook. Mendadak muncul karena promonya di YouTube, tapi ternyata kurang canggih. Nggak tahu, mau lagi coba streaming di YouTube, munculnya di Facebook, nanti YouTube-nya di-upload saja. Nah, malam ini kita berjumpa dengan sahabat ya, Ibu Debbie Basjir. Kayaknya saya nggak perlu kenalkan ya, yang belum kenal bertobat. Sudah sangat terkenal di dunia maya dan dunia nyata. Nah, kita di channel yang namanya Keluarga Indonesia Bahagia. Karena itu siapapun yang diundang di channel ini, topiknya memang keluarga. Walaupun sebenarnya punya kekuatan yang lain. Sama juga nanti kalau kita gantian muncul di channelnya Bu Debbie ya. Nah, tadi saya sengaja mengawali dengan quote pendek, hanya 20 detik, bahwa pernikahan adalah hidup bersama selama 50 tahun, ya, dua pribadi yang berbeda selama 50 tahun. Nah, saya langsung aja nanya ke Bu Debbie dan Pak Daniel, ya. Pak Daniel udah nikah berapa tahun? Hampir 19 tahun. Hampir 19? Ya. Kalau Bu Debbie berapa tahun? Sama dong, Bang. Jangan menjebak loh. Ada yang jawab beda, jadi bedanya sama siapa? Pas seminar saya pernah begitu, suaminya jawabnya salah. Wah, bahaya itu, tidak kompak. Karena jawabnya tertulis, ya jawabnya langsung. Kalau lupa dia senggol-senggol dulu, berapa tahun Mas? Berapa tahun Mas? Jadi Pak Bu Debbie sama Pak Daniel 19 tahun. Jadi kalau saya tadi bikin pernyataan bahwa menikah itu kira-kira 50 tahun, ya, ini kan baru 19 tahun. Belum ada separuh. Berarti masih 31 tahun lagi, 31 tahun lagi. Jadi saya nggak tahu nih ya, kan waktu saya WA, saya kontak Ibu, Bu, mau ngobrol bareng, mau banget, gitu. Temanya apa ya, gitu. Kayaknya tema malam ini yang ngusul Ibu deh. Iya. Temanya kami tidak cocok. Nah, ya, itu saya nggak tahu waktu itu nggak detail tuh. Kami tidak cocok, itu tanda tanya atau tanda seru ya? Tanda seru. Oh. Karena kalau tanda seru lebih menarik itu ya kan. Kalau tanda tanya, nah kan publik jadi bertanya-tanya, nih jawabannya apa nih? Jawabannya apa nih? Saya juga waktu baca bingung sih, tanda tanya apa tanda seru nih. Kalau tanda seru kami tidak cocok. 19 tahun lo nggak cocok, bayangin tuh Pak Daniel, masih 31 tahun lagi tuh. Jadi menikah ini panjang sekali ya. Kalau kami berdua, kami 30 tahun, kemarin kami HWA yang ke-30. Jadi ya masih lama juga. Kalau orang lain mungkin masih 20 tahun lagi, tapi kalau kami sih kayaknya masih bangsa 40 tahun lagi deh. Amin, amin. Karena kami berpikir umurnya panjang. Nah, saya Jawa, istri saya Tionghoa. Saya sanguin, istri saya pragmatik. Saya ekonominya miskin banget awalnya, istri saya berada. Makanya waktu
tawari tema itu, sebenarnya saya pikir wah, ini nyambung banget nih. Iya. Paling tidak dari saya itu kami berawal kami tidak cocok ya. Tapi kalau Bu Debbie sama Daniel kayaknya sampai sekarang masih nggak cocok. Dan sampai seterusnya kayaknya Pak. Karena nggak ada orang cocok di dunia ini. Nah, sekarang saya tanya nih, ya yang jawab terserah siapa. Kalau Pak Daniel, Bu Debbie ini maaf nih, dari segi suku kombinasinya apa ya? Dia Jawa, Jawa, dia Solo, saya Sulawesi. Sulawesi. Sulawesinya kota apa? Poso Pak, Poso. Poso. Oh, saya tahu di itu Poso dekat danau itu. Wah, bening banget. Tentena. Wah, itu saya udah berenang di situ sama almarhum Pak Fuksi berdua. Waduh, kita seminar di Ibu sama di Tentena. Kita berenang di danau itu bening sekali airnya. Iya, betul. Ibu Poso atau kalau dari segi sukunya Mandailing, Makassar? Kalau Papi, ya Makassar. Saya lahirnya di Poso. Oh, tapi orang tua Makassar? Lahirnya saya di Poso. Dari suku Makassar? Papi. Oke, Papi Makassar. Nah, Pak Daniel harus tahu tuh. Pak Daniel harus tahu tuh. Ya, namanya Makassar itu emaknya aja kasar, apalagi anaknya. Perbedaannya juga senjatanya, Pak. Senjata pahlawannya kalau Makassar di depan. Kalau Solo kan di belakang, Pak. Iya, orang Solo itu kan dari situ aja ada filosofi itu. Filosofinya itu kalau terpaksa baru pakai senjata. Nah, Makassar itu senjatanya taruh di depan. Solo itu kan kalem, nggak usah pragmatik. Koleriknya Solo aja udah kalem gitu. Apalagi pragmatik. Jadi di Solo menikah sama Makassar. Waduh, ini saya nggak tahu nih Pak Daniel ini kok bisa kuat menderita, Pak? Jangan gitu loh, tanya saya juga. Sama-sama menderita. Ya, jadi perbedaannya ada perbedaan suku jelas banget ya, Jawa, Tionghoa. Kalau Pak Daniel dari dulu Kristen atau enggak? Saya dari lahir Kristen, Pak. Wah, ya Ibu Debbie udah tahu semuanya ceritanya deh, bagaimana dia pindah agama sampai disebut murtad. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, dari yang Pak Daniel dan Ibu alami sendiri ya, nanti siapa boleh jawab duluan? Gimana atau mungkin Pak Daniel dulu dah, gimana cara menyiasati selama ini ya, perbedaan yang ada, boleh dari sisi yang suku nih, Jawa Makassar gitu ya, atau dari sisi latar belakang keluarga atau budaya maupun kecenderungan perilaku. Jadi mana yang lebih gampang untuk diceritakan dari sisi menyiasati ketidakcocokan dari latar belakang itu, nanti ganti istri saya juga biar dia berbagi. Iya, kebetulan kan saya flekmatik, Pak. Flekmatik. Ya tahu, sudah bilang tadi ke Bu Debbie. Ngomong ya, Pak. Dan dari flekmatis itu juga bawa saya ke munculnya rasa cuek itu ada. Jadi artinya kalau misalnya contoh kata saya nggak terlalu misalnya contoh ya dalam satu masalah misalnya yang namanya koleris kan kita tahu ini gimana. Nah karena saya tipenya flekmatis juga agak sedikit cuek, itu membuat saya nggak terlalu ini Pak. Maksudnya kalau misalnya perasaan banget. Ya, jadi tidak terlalu terluka begitu. Jadi maksudnya mau ngapain, saya tetap ya gitu aja. Jadi intinya dari temperamen itu juga buat saya itu jadi pelindung ya, pelindung buat saya, nggak terlalu, kecuali kalau koleris ketemu koleris, nah itu kan bahaya. Kalau buat saya malah seperti botol ketemu tutup. Maksudnya gini, saya sering diem, dia sering ngomong. Jadi itu malah buat saya enjoy banget. Nah, jadi tidak cocok tapi jodoh. Ya.
Karena Bu Devi ini kan kolerik sanguin, tapi menurut saya yakin pasti koleriknya lebih banyak tuh. Mungkin 60% kolerik, 40% sanguin. Kalau dari wajah, ya jadi nggak usah. Kalau saya nggak perlu tes, Pak. Lihat wajah ketahuan, Pak. Makanya Pak Daniel plekmatik. Nah ini kalau saya kebalik. Saya sanguin 90%, istri plekmatik. Nah, jadi ibu menderita ya, Bu? Kan saya bukan kolerik, Bu. Jadi ya penderita juga sih, coba penderitanya berbeda kan. Kalau bapak ini plekmatik, baik hati, kalem, tenang gitu. Ketemunya kolerik. Jadi Bapak, biar ibu yang ngomong deh, jangan bapak. Kalau Pak Daniel plekmatik, jadi ibunya kolerik. Jadi penderitaannya itu karena ibunya dominan gitu. Nah kalau istri saya ini menderitanya karena saya sanguin. Bukan dominan, banyak ngomong dan biar istri ngomong deh. Ya, yang apa penderitaanmu yang? Kayaknya Pak Daniel ngerti saya deh. Sama kita ya, Bu ya. Ya, ceritakan apa penderitaanmu deh. Ya, capek dengerin dia ngomong. Sampai kalau saya tanya, yang udah ngomongnya aku mau tidur. Jadi saya kan bicara ya, saya cerita nih pulang kantor atau pulang pelayanan gitu, saya cerita sama dia. Saya punya 2 cerita. Saya cerita satu dulu, udah asik gitu kan. Jadi selesai saya cerita, saya pikir nih biar dia ganti cerita deh. Jadi saya bilang, gimana menurut kamu? Ya oke sih. Lalu dia tanya, ceritanya udah. Saya mau bilang belum, nanti saya bilang udah aja. Maksudnya biar dia cerita ganti, lalu yang kedua saya gitu. Lalu, padahal saya punya cerita yang lain, tapi saya bilang, ya udah deh gitu. Kenapa emangnya? Ya udah, gue mau tidur. Padahal saya mengharapkan dia berkomentar, nanggepi gitu. Udah capek ya, Bu? Udah capek duluan ya? Jadi penderitaan dia itu capek dengerin, tapi penderitaan saya lain lagi. Mengharapkan ditanggepi, nggak ditanggepi. Kalau biasa, Pak, kalau penderitaan saya yang paling kelihatan kan dia kan tipenya kalau baru berpikir sesuatu harus hari ini dilakukan, dieksekusi. Cepat gitu, Pak. Nah, itu yang bikin saya agak berat. Saya kan pragmatis yang biasanya harus berpikir dulu baru melakukan. Nah, dia enggak, begitu ada ide harus hari ini. Wah, itu kadang-kadang agak ya, terus yang pertama pragmatis, kedua orang Solo kan agak nyantai, Pak. Santai dulu lah, dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Alon, ora kelakon. Ya, sekarang saya balik ya. Sekarang saya balik. Ibu Debbie ini kan orang koleriknya kuat menurut saya ya, kayak Ibu Indri Kotama, kayak Rasul Paulus, ya kayak Alexander the Great, kayak Bung Karno. Memang leadership-nya kuat sekali. Itulah orang kolerik dari sisi positifnya. Kayak Bu Risma. Kalau jadi laki-laki Ahok. Berarti boleh nih saya mencalonkan DKI ya. Jadi leadership-nya kuat, tanggung jawab, bisa dipercaya. Kalau diberi tugas pasti selesai gitu. Itu sisi positif. Tapi dari sisi negatifnya ya tadi ngotot gitu ya. Kalau maunya harus segera. Padahal kalau tenang, pikir dulu, alon-alon pelan, dipertimbangkan dulu, dipikir dulu. Orang Jawa bilang gendula. Saya sekarang tapi mau nanya Ibu Debbie-nya dari sisi Bu Debbie. Nah, ibu orang yang maunya cepat, leadership-nya kuat, terus terang juga bisa sebel loh ketemu orang model Solo yang lelet begini kan nyebelin banget nih, kayak kura-kura. Kita sudah mau melangkah 10 langkah, dia masih baru mikir akan melangkah gitu ya kan. Nah, saya mau tanya sama Bu Debbie, gimana menyiasati perilaku yang seperti itu? Iya, awal-awal memang susah ya Pak, waktu kita baru pertama menikah itu, penyesuaiannya itu memang saya ngomong aja Pak, saya bilang, saya itu kemarin ini dia ngomong,
Mbok yo nek ngomongi alon-alon to. Ay. Aku kaget loh. Nah, coba tuh Pak, saya bilang, ya saya ini udah memang begini. Ya Mbok belajar ngomong Jowo. Saya bilang, ya saya nggak bisa. Orang saya itu dibesarkan di Sulawesi dari dulu ngomongnya kayak begini, suruh ngomong Solo ya nggak bisa. Mesti iso. Nah, sekarang udah bisa belum? Ya, terus tahu nggak Pak, akhirnya saya tuh bangun pagi gini, tunggu ya, besok saya jadi orang Solo. Saya bangunin dia pagi-pagi, Mas, pripun Mas? Panjenengan arep dahar saiki kula cetake. Monggo, dia bangun Pak, kaget. Ih, ada Sri Rezeki dari mana ini? kan saya bilang, kamu kalau cari yang begitu, kenapa dulu kamu nggak nikah sama Sri Rezeki? Jangan nikah sama Devi Basir kalau nyari yang halus, saya bilang. Ya, terus akhirnya saya ngomong gitu, dari pagi tuh Pak, dia bilang, non, biasa wae. Saya bilang, boten nopo-nopo, Mas. Karena kan dia bilang mau cari yang cocok, omongannya Solo. Satu hari Pak, saya coba ngomong Jawa, yang ada saya mau stres, dia mau gila. Akhirnya udah mau malam tidur, saya bilang, pripun Mas? Dia bilang, benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Jadi dari situ saya tanya, jadi mau Devi Basir atau Sri Rezeki? Devi Basir wae. Itu dari cara bicara Pak. Ya, tapi puji Tuhan, setelah kita saling belajar ya, pernikahan itu kan pembelajaran ya. Jadi saya yang kekurangan saya tuh saya belajar dari dia ya. Jadi saya itu sekarang justru jadi banyak belajar, lebih sabar, lebih apa ya? Ternyata dulu ya misalnya tuh kita pernah mau usaha Pak, sewa ruko. Dia bilang, tunggu dulu saya. Jangan tunggu, bayar sekarang. Soalnya kalau besok nanti orangnya ini loh berubah pikiran apa-apa. Saya bayar Pak, bener Pak, gagal Pak semuanya. Ya, dari situlah saya mulai belajar. Oh, penasehat banyak itu bagus ternyata. Jadi dari situ saya mulai mengurangi. Tapi dia juga sih banyak berubah. Kalau itu sekarang itu udah tahu ya, kalau edit video itu saya kemarin udah syuting loh. Iya, siap, hari ini kita edit. Jadi saya udah nggak perlu marah-marah lagi, dia udah saling tahu sih Pak, udah ya namanya belajar ya, jadi kita sekarang sudah lebih saling, dari dia lebih maju, dari saya lebih sabar. Iya, memang menikah itu adalah penyesuaian. Kalau nggak bisa menyesuaikan, jangankan 19 tahun dah, mungkin 2 baru tahun. 5 tahun udah bubar. Jadi kalau 19 tahun, apalagi kami 30 tahun ya, iya. Menikah itu sama kok, kami juga perbedaannya banyak sekali. Kalau kita tidak punya pilihan lain selain menyesuaikan diri sebenarnya. Kita nggak punya pilihan lain selain menerima dan menyesuaikan diri. Kalau tidak mau menyesuaikan diri dan menerima, ya akhirnya tetap menikah juga, mungkin nggak cerai juga, tapi ya kayak dua makhluk asing yang kos bareng-bareng, tinggal satu rumah, bahkan beda kamar, nggak saling bicara. Ya sekarang kamu dewek, aku mau makan-makan, kamu nggak mau makan ya terserah, makan ya terserah. Aku mau syuting, kamu nggak edit, ya aku cari editor lain. Itu bisa bubar loh, betul-betul bubar. Yang satu maunya di syuting, yang satu bisa nyuting tapi nggak mau nyuting, nanti yang disyuting orang lain. Nah, itu bisa bubar loh, benar-benar bisa bubar. Nah, saya waktu pacaran dulu tuh udah jadi ketua persekutuan di kampus. Dan kita ikut pemuridan. Wah, belajar yang namanya bahasa cinta, bahasa kasih. Wah, kita belajar sebelum menikah, pinter banget gitu. Udah begitu menikah kok jadi bodoh banget. jadi kayak kok jadi ilmunya nol lagi gitu ya. Jadi ya itulah pernikahan itu emang. Saya setuju bahwa kadang-kadang kita nggak cocok tapi jodoh. Iya. Kita berbeda maksud saya, tapi melengkapi. Jadi kalau dibilang nggak cocok, ya memang bisa nggak cocok. Tapi dari nggak cocok itu lama-lama, kalau saya sama istri saya ini sekarang, saya udah tes temperamen dasar, saya berubah. Jadi sanguin saya dari 90% menjadi 60, melankoliknya muncul,
istri saya sanguinya 60, saya juga 60, jadi sekarang kesamaannya mulai ada. Iya. Nah sekarang, atau mungkin sebelum saya tanya, mau nambahin? Nanya lagi aja ya. Kita tanya mereka berdua. Nanti hari Sabtu biar kita diganti ditanyain habis-habisan sama mereka. Nanti tanya banyak-banyak ke istri saya aja, Pak. Tenang saja. Ya, biar si Plekmatik ini ngomong. Ya, ini Pak Daniel dan Bu Debbie ya. Kan dari sisi temperamen dasar jelas beda banget kolerik sama plekmatik. Kadang-kadang kita yang nggak ngerti itu lebih parah, ya, yang nggak ngerti itu lebih parah. Yang ngerti aja kita kadang-kadang bisa kayak begitu udah marah emosi baru sadar, ah iya memang plekmatik dia gitu, atau ah iya emang kolerik dia gitu. Nah sekarang Pak Daniel dulu ya biar pertanyaan lebih tajam ya. Pak Daniel ini kan hidup bersama kolerik udah 19 tahun. Kira-kira sudah punya bayangan nggak, Pak? Bayangin aja umur 60 tahun nanti, Bapak sudah punya bayangan nggak kira-kira 60 tahun nanti lebih ke arah menjadi pujangga? Ya, kenapa? Karena hidup bersama kolerik itu menderita. Biasanya hasil penderitaan itu jadi pujangga. Yang kedua, jadi orang gila. Ini pendeta kok omongannya begini loh. Karena harus mengalah terus-menerus, ya kan? Atau jadi pujangga, karena pujangga itu kayak oh ini itu istrinya benar-benar gualak murni gitu ya. Jadi menjadi pujangga, menjadi orang gila gitu ya. Atau yang ketiga jadi pendeta nih. Ini kayaknya pertanyaannya salah, Pak. Pertanyaannya salah nih. Kembali. Lu yang ditanyain mah Ibu. Oke, ini kan orang lain belum pernah nanyain begini ya kan. Padahal juga gak nyangka ditanya begini, kaget dia. Tapi kalau nggak boleh dijawabnya begini. Apa belum kepikir Pak, 60 tahun umur 60 menjadi apa? Kalau saya kayaknya pendeta, Pak. Masa selama ini tukang kamera terus ya, nyotingin dia terus, emangnya lu aja bisa ngomong gitu kan, kapan gue gantian ngomong gitu. Lo jangan salah loh Pak, saya tuh kadang suruh dia tuh ngomong, ayo say kita syuting berdua, ndak usah kue, aku tuh ndak mau di syuting. Kayak gitu, gimana tuh Pak, itu penderitaan saya. Itu persis yang saya alami. Ngajak begini nih lama sekali nih ngajak begini. Wah, dulu saya kan keluyuran kemana-mana sendirian gitu. Padahal istri saya itu kalau waktu saya ingat waktu pacaran dulu cepat tepat Alkitab itu nomor 1 terus, dia anak pendeta. Tapi kalau khotbah begitu, waduh, mau kebaktian kaum wanita aja, seminar mendidik anak, yang didik anak kan dia, bukan saya, lebih banyak dia. Itu saya yang jadi pembicara gitu. Tapi ya tak ajak terus. Ini jujur ya, saya mau jujur ya Bu Debbie ya. Saya kan yang dorong dia khotbah. Kalau sekarang udah 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir dia udah sering khotbah. Dulu nih kalau saya dorong khotbah gitu hari Minggu pasti belum mau. Tapi mulai dengan kaum wanita. Akhirnya dia mau. Nah, kalau di kaum wanita begitu dia mau, tahu nggak syaratnya apa? Mau ngomong. Nggak usah. Apa, yo? Syaratnya saya yang buat PowerPoint-nya. Oh. Jadi, saya siapin buat PowerPoint-nya. Oh. Terus kalau tanggal 30 khotbah nih, tanggal 30 ya dia khotbah ya. Tanggal 15 tak cium malam-malam hari. Saya pengen ngajak bercinta dong, ya kan? Dia bilang begini, aku nggak mood. Loh, kenapa nggak mood? Konsentrasi. Yeah. Tanggal 30 khotbah, tanggal 15 sudah dipikir, sudah dipersiapkan. Apa yang mau diomongin? Sudah minta saya buatin PowerPoint-nya, saya buatin. Sudah selesai dibuat, dia renung-renungin. Sampai diajak bercinta, nggak mood coba. Saya bayar harganya loh Bu. Jadi kalau saking pengennya dia khotbah, itu saya harus kadang berpuasa, tidak bercinta loh. Kalau saya orang sanguin, jam 7 khotbah, jam 6 bikin PowerPoint. Iya, betul.
Ditodong mendadak, oke gitu. Jadi ya saya juga, tapi sekarang makin lama kita makin serupa sih. Jadi saya senang dengan jawaban Bapak, karena orang gila pasti nggak mau kan. Pujangga ini orang yang mulia loh ya. Oh, dewasa, nasihatnya banyak. Kalau jadi pujangga itu Bapak nanti pasti kalau nulis buku gitu, kata-katanya dalam banget. Karena memang orang yang menderita tuh bikin kata-kata dalam. Pak, saya protes dulu ya. Bapak tuh kok kayak bukan dari tadi ngomongnya dia menderita. Tanya dong, emang dia menderita nikah sama saya? Agak loh, happy loh dia. Nggak terima saya. Nah, pokoknya saya dukung Pak Daniel jadi pendeta, ya kan? Walaupun pragmatik, nggak banyak bicara, tapi begitu jadi banyak bicara, wah, Bapak akan dapat kebahagiaan yang belum pernah dialami selama ini. Jadi pendeta ngomong ternyata asik selama di syuting, sekarang di syuting, ya, wah, dikenal juga. Oke. Nah, sekarang saya ganti ibu dah. Kayaknya ibu ini pengen nunjukin nih, gue juga menderita nih. Masa suaminya yang korban melulu, gue penganiaya. Ya, orang menikah itu pasti saling bahagia, saling menderita, saling mengalah, gitu ya. Tergantung penderitaannya berbeda-beda, ya. Tergantung pasangannya, ya. Jadi kalau saya sebenarnya nih, Bapak kan pragmatik, istri saya pragmatik. Bapak sama istri saya kayaknya bisa ngerti dah gitu. Jadi sebenarnya saya juga bisa ngerti sih, Bu, bagaimana menderitanya punya pasangan pragmatik. Model gini menderita, bohong. Sebentar, tak nangis dulu. Hoax itu, hoax. Ya, pragmatik itu baik hati, ya kan? Dia baik hati, dia setia. Jarang orang pragmatik itu selingkuh, ya. Baik hati, dia follower yang baik. Dia stabil perasaannya, nggak ragu-ragu deh. Sekali cinta tuh dia nggak ragu-ragu. Kalau orang sanguin tuh kadang-kadang ragu-ragu. Dia cinta saya apa enggak? Dia cinta sama enggak? Gitu ya. Tapi orang pragmatik itu stabil, tenang, gitu. Itu positifnya. Ya kan? Negatifnya yono, ya kan? Sekarang ganti Bu Debbie deh yang cerita, Bu. Gimana Ibu menyesuaikan dengan makhluk satu ini, Bu? Ya jujur ya Pak, kalau orang pragma itu kan dia tuh cuek ya, Ya. tidak peduli dengan keadaan. Itu sih yang saya itu. Jadi contoh nih ya, kalau ada masalah, misalnya orang WA dia ya, saya itu loh, ada yang WA tuh loh, nanya sesuatu. Dia tuh bisa ngomong besok aja dibalas, ngapain udah mau tidur. Ya, saya nggak bisa, saya bilang, maksudnya jangan tidur sebelum balas. Kalau kita kan orangnya, saya tidak akan tidur sebelum saya membalas. Tapi dia enggak, besok aja, cuekin aja. Jadi kadang saya yang ambil HP-nya, ngomong apa nih, saya ketikin. Sampai seperti itu, Pak. Ya, terus nanti kalau misalnya nih saya gantung jemuran di kamar buat angin-angin ya. Ntar kalau saya pergi mendung, saya telepon saya tadi ada gantung satu tuh baju di kamar mandi di jendela. Ini kayaknya mendung, angketin ya tolong di kamar. Iya nanti, enggak sekarang, jalan ke kamar mandi sekarang. Udah bajunya warna apa? Kalau nggak gitu Pak. Kalau nggak dicek warnanya apa, bilang udah tapi belum. Iya, nanti pulang pasti basah. Jadi harus begitu ya. Itulah suka dukanya ya. Tapi kita sih banyak. Makanya kita punya slogan, kita tuh nggak cocok. Cuma satu yang mencocokkan kita, firman Tuhan. Amin, amin. Jadi sampai kapanpun orang cocok itu kan nggak ada Pak. Orang yang lahir kembar siam aja, satu DNA, satu jantung, satu tubuh, tapi karena punya dua kepala mereka berantem loh, sampai berdarah-darah, gigit-gigitan loh. Itu yang satu rahim nggak cocok karena punya dua kepala, yang satu pengen pakai baju biru, yang satu pengen pakai baju merah. Ya, apalagi kita yang tua. Apalagi Jawa sama Makassar. Kita
mantap tuh ya, dari segi makanan aja udah beda. Saya pedas, dia manis. Jadi waktu pertama menikah, saya masak ayam rica satu, ayam kecap satu. Kita tuh makan bersama tapi kayak sepasang sepatu, selalu bersama tidak bisa menyatu. Aduh. Jadi lama-lama saya berpikir ya, aduh kalau kayak gini caranya rempong juga nih ya, makan aja kita pisah-pisah. Lalu saya cobalah bikin ayam rica, cabenya sekilo tapi kecapnya sebotol. Jadi kita makan bersama tuh. Dia bilang gini, enak sih, manis tapi pedesnya gila. Harusnya begini Bu, masak ayam terpisah, sambelnya dipisah, biar yang satu colok kecap, satunya colok sambel. Ya beda bumbu lah, yang nggak enak. Jadi ayam rebus, lalu bumbunya beda. Sampai saya pernah masak itu ya, ikan woku belanga ya. Saya kasih kecap kan, jadi coklat. Mami saya nih datang dari Sulawesi. Masa apa deh ikan woku belanga? Kenapa warnanya coklat? Mami itu menantunya orang Solo ya, apa-apa pakai kecap. Tapi enak kok, dia makan, dia bilang, itu kolak ikan. Aduh, ya suka duka lah perbedaan. Ya, saya yakin ini menjadi inspirasi bagi banyak orang karena Indonesia ini multi suku, multi etnis. Jadi ketika ada orang beda suku yang berani menikah dan bahagia gitu loh ya. Itu istri saya ini adalah orang pertama dalam keluarga besarnya yang menikah dengan orang Indonesia. Begitu dia menikah dengan saya, udah sepupunya dia, ada yang dengan Batak, ada yang lain. Wah, akhirnya karena mereka melihat kita bahwa ternyata bisa ya. Iya kan, pelopor dia, pelopor. Dalam keluarga saya juga saya pelopor. Jadi akhirnya berikutnya sekarang banyak ponakan-ponakan saya yang begitu beda suku, orang tuanya kurang setuju, mereka larinya ke saya gitu. Lalu saya bilang sama mereka, apakah kalian melihat kami ini tidak bahagia? Kami memang berbeda, tapi kami bisa bahagia dalam perbedaan. Memang kami tidak cocok, tapi dari tidak cocok tadi kami kelola jadi kelengkapan gitu. Nah sekarang saya masih ingin menggali dari Ibu Debbie dan Pak Daniel dah. Ya, 19 tahun hidup bersama dalam perbedaan yang cukup banyak, baik temperamen dasar, atau karakter, perbedaan latar belakang budaya. Ada yang ingin mau disampaikan sebagai hal yang utama dari konsep pernikahan mengenai menangani perbedaan, Bu Debbie? Iya. Ya itu tadi kalau saya bilang ya namanya manusia itu cocok itu nggak mungkin ya, cocok itu nggak mungkin. Makanya di Jepang sekarang banyak yang bikin robot Pak, karena pengen dapat pasangan yang cocok. Robot itu cocok banget, dia suruh apa aja diikutin. Tapi yang namanya dua pribadi itu kita nggak mungkin. Apalagi ya waktu itu saya pertama menikah ya, saya berusaha melayani dia waktu itu ya, bikin kopi, bikin apa semuanya. Tapi ketika saya hamil, ya itu udah mulai muntah, udah mulai apa, apalagi waktu itu belum ada pembantu, ngurusin sendiri. Dia teriak nih, kopi mana? Kan punya tangan dua, kaki dua, bikin sendiri. Terus ya akhirnya saya waktu itu sempat bilang, kamu tahu nggak, papi saya itu dia kepala kantor loh, tapi dia turun ke dapur. Dia kadang bikinin mami saya kopi. Nah ini loh perbedaan budaya. Saya itu melihat papi saya, orang Sulawesi itu pintar masak loh Pak, laki-laki. Itu dia pasti pintar masak. Nah saya bilang, tapi papi saya itu bikin kopi sendiri. Kadang mami saya capek, dia bikinin kopi, dia pijetin mami saya. Lah kamu itu suami apa bos? Ya. Terus dia jawabnya gini, kamu tahu enggak, emak saya itu ngelayani bapak aku udah kayak raja. Bapakku itu cuma tinggal teriak, sego, nggih. Teh, nggih. Kerupuk, nggih. Ya. Jadi kita udah saling mulai membawa ini nih, apa? Marga masing-masing, suku masing-masing. Iya, konsep hidup masing-masing. Ya, sampai satu kali saya jengkel, saya bilang, ya udah kita nikahkan aja makmu sama papiku. Biar mereka jadi rumah tangga yang bahagia. Tapi ya kembali itu Pak, ketika saya membaca firman Tuhan, Tuhan bilang
lakukanlah segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan ataupun perbuatan, seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi waktu dia minta kopi, walaupun saya lagi capek, saya bikin kopi ini, saya aduk kopinya, saya bilang, untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan kan kita nggak mungkin kasih sianida dong. Jadi ternyata dari situ saya belajar, oh kita tuh dibentuk dari situ ya, kita saling. Waktu saya melakukan dengan sukacita, tiba-tiba saya lagi duduk sore-sore, dia bilang, "Say, mau nggak aku bikinin kopi?" Ya, tapi nggak tahu enak apa enggak. Ya, jadi mulai terjadi perubahan, mulai ada kita saling memperlengkapi, saling mengisi, begitu. Mantap. Tapi saya Pak, walaupun kolerik begini, sampai saat ini tanya dia, bangun pagi udah ada buah, kopi, sarapan lengkap, dia nggak pernah ngambil nasi dengan tangannya sendiri, selalu dari tangan saya. Mantap, mantap. Itu wanita idaman Jawa. Iya, beneran. Wah, kalau begitu ya Pak Daniel nggak mungkin gila deh. Iya dong, makanya Penjaga atau pendeta? Penjaga atau pendeta deh. Ibu BDB-nya udah penyesuaian ya. Oke, kalau gitu gantian kita dah, ganti biar istri saya deh yang bicara. Mau sharing apa yang perbedaan kita yang? Ya, kalau Pak Jarod kan dulunya miskin, nggak pernah punya barang. Jadi sekarang punya barang tuh taruhnya sembarangan. Ya, misalnya kayak gunting kuku, sabun, odol, pokoknya sikat gigi ada di mana-mana. Dia terserah. Saya jengkel, kenapa? Karena saya kan orangnya rapi, ya ibu rumah tangga ya, harusnya gunting kuku taruhnya di sini, sendok taruhnya di sini, pisau taruhnya di sini. Selama ini waktu nikah saya marah-marah terus kan, ya apa sih susahnya, taruh nih loh, tempatnya sudah ada, tinggal kamu taruh, ya terus tutup lagi. Buat dia susah. Iya. Saya marah-marah terus, lama-lama dia sengaja malahan diberantakin. Itu namanya besi menajamkan besi. Iya, jadi saya pikir daripada saya marah-marah terus, sudah dah saya terima dia aja, ya itu tadi seperti untuk Tuhan ya. Wah, jadi ngikut-ngikut. Jadi ngikut-ngikut nih. Haleluya, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Lama-lama dia waras. Tapi sikatnya nggak buat gosok WC kan, Bu? Sikatnya? Enggak. Hampir saya buat gosok itu toilet. Gigi ada di mana-mana. Ini yang mana sikat buat toilet, mana sikat buat Tapi sekarang saya rapi loh, rajin gosok gigi. Jadi saya itu di kamar saya sendiri, ada kamar mandi di dalam kamar kan. Saya punya di situ ada sikat gigi. Di ruang makan dekat pantry. Nah di pantry itu ada sikat gigi saya. Lalu di teras ada kamar mandi untuk teras. Itu ada sikat gigi saya juga. Jadi karena saya tuh habis snack gosok gigi, habis makan gosok gigi, makan roti gosok gigi gitu. Jadi gosok giginya bisa 8 kali sehari. Tapi yang pakai odol cuma 3 kali. Oh iya. Maka sikat gigi saya ada di mana-mana gitu lah. Dia itu mikir kok sikat gigi saya ada di mana-mana gitu kan. Ya memang begitu. Ya lama-lama dia ngerti gitu. Tapi yang paling susah dulu memang nutup laci ya. Jadi saya tuh pulang kantor, buka pagar nggak saya tutup lagi. Berangkat ke kantor, pagar juga nggak tutup. Saya ambil baju dari lemari, ya buka lemari, ambil baju, lemari nggak saya tutup. Ambil gunting, buka laci, nggak tutup. Pokoknya saya punya talenta itu membuka gitu, udah. Pokoknya buka cabang, buka gereja, buka sekolah, buka gitu, nggak bisa tutup, soalnya nggak bisa tutup. Apa yang sudah dibuka itu nggak bisa ditutup, udah. Pokoknya buka terus gitu. yang bikin dia jengkel gitu. Nah, waktu dia jengkel kan saya dimarahi. Apa susahnya nutup laci? Apa susahnya nutup itu? Wah, begitu dimarahi saya tambah jengkel. Jadi sebelum berangkat ke kantor, tak buka sisan gitu ya kan. Buka sisan, ben nesu deh. Makan marah udah gitu. Tak jarak. Orang Jawa bilang tak jarak, ben nesu sisan gitu. Udah. Terus lama-lama ternyata dia sadar itu. Jadi akhirnya ya terus dia tutup-tutup sendiri gitu. Jadi begitu dia nggak marah-marah lagi, orang Jawa bilang, saya itu malah mesake gitu kan. Ya,
saya belajar nutup gitu. Jadi benar, begitu dia tidak marah-marah, tidak menuntut, saya jadi waras gitu. Ya. Makanya tadi saya bilang, Pak Daniel, nanti umur 60 gila atau pendeta? Bisa gila beneran dong kalau nggak waras-waras, ya kan? Awalnya kan nggak mau ngalah, lama-lama kan penderita. Orang ngalah tidak ikhlas itu penderita loh. Penderita lama-lama kan gila kan. Cuma gilanya kan ada yang gila pelayanan, ada yang gila kerja, ada yang gila berdoa. Ya beda Pak, ya beda kan sini kolerisnya udah tobat. Ya Bu Devi, ada yang mau disampaikan? Iya, jadi kan kalau udah bertobat kan lebih kita kepada ke karakter Kristus, sama-sama bangun menjadi seperti Yesus. Jadi ya itu yang kita bilang, kita itu memang berbeda, tapi saling bagaimana kita pun juga punya komitmen dari dulu berantem nggak boleh lebih dari 5 menit. Mantap. Dari Kalau kita sih pokoknya sebelum tidur lah, kalau 5 menit kurang lama. Tapi ya itu kan kerinduannya Pak. Kadang-kadang ya lebih Pak. Ya. Tapi selalu Roh Kudus ingetin lagi, ingat komitmennya. Kita balik lagi. Ya itu tadi yang saya bilang, kita nggak cocok, tapi hanya satu yang mencocokkan, yaitu firman Tuhan. Amin. Kalau saya mau bersaksi begini nih, saya kan ya kita sama-sama hamba Tuhan ya, kita pelayanan, kita khotbah. Saya ini betul-betul ingat sekali firman Tuhan itu yang berkata begini. Kalau kamu ada di depan mezbah dan kamu ingat ada sesuatu di hati orang lain, maka tinggalkan mezbah itu, bereskan dulu dan balik kepada mezbah. Nah, saya punya konsep pelayanan. Kalau saya ada ganjelan hati, kalau saya nekat khotbah, ya orang bisa diberkati dengar khotbah saya. Bukan sayanya benar, tapi firman-Nya berkuasa. Firman Tuhan itu hidup, disampaikan siapapun juga pasti bisa mengubah kehidupan. Tapi sayanya kalau saya dalam kondisi yang tidak ada masalah, saya nggak dapat upah. Dalam arti pelayanan saya itu pelayanan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Walaupun hasilnya luar biasa. Kan kita pernah dengar kesaksian ya dari hamba Tuhan hebat dari Amerika, ngaku dia kalau dia homo selama 2 tahun lah. 2 tahun sebelum dia ngaku itu kan dia KKR, orang lumpuh, berjalan buta melihat. Wah, hasilnya luar biasa. Ya memang yang hebat kan firman Tuhannya. Jadi orang yang sedang salah pun bisa dipakai Tuhan karena memang firman yang berkuasa. Atau kalau di Alkitab saya itu ingat kisahnya Jonathan. Jonathan itu salah di hadapan Tuhan, maka waktu diundi dengan Urim dan Tumim, dia itu salah gitu ketika tidak berpuasa. Tapi Yonatan yang salah ini pergi berperang. Wah, musuhnya tuh bisa Yonatan mengalami kemenangan yang luar biasa karena memang dia disertai Tuhan. Jadi Tuhannya yang hebat, tapi Jonathan tetap salah di hadapan Tuhan. Nah, konsep ini membuat saya tuh kalau misalnya bertengkar, itu tidak bisa lama. Karena kalau saya nekat melayani, saya tuh punya pengertian, wah ini pelayanan saya nggak berkenan. Jadi, apalagi kalau sekarang bertengkar, lalu besok pelayanan, udah sebelum besok pasti saya beresin dulu deh. Bukan 5 menit, tapi kalau hukum kami adalah pokoknya ya pas mau tidur itu minimal pas tidur pelukan lagi, atau paling enggak, ya kalau kadang kita orang Jawa, saya orang Jawa itu kadang masih ada bilang minta maaf itu kayaknya sungkan gitu, ya paling enggak aku pegang tangannya dah gitu ya, jadi lalu kita jadi baik-baik gitu. Besok pagi udah baik-baik lagi. Oh, udah malamnya khotbah itu rasanya. Jadi kita nggak sampai berlarut-larut bertengkar, walaupun kita memang benar-benar banyak perbedaan yang luar biasa. Kita mengalami itu karena memang kita juga lintas suku, kita lintas temperamen dasar, kita lintas budaya, bahkan kami juga lintas ekonomi. Jadi perbedaan bukan suatu hal yang harus dibenturkan, tetapi kalau kita kelola, maka itu menjadi kelengkapan yang indah. Saya tahu bahwa jam 8 nanti Bu Devi kan ada acara, makanya saya berikan waktu terakhir, mungkin malah justru seperti kayak pesan penutup atau ngasih kesimpulan juga boleh Bu Devi untuk pesan-pesan terakhirnya bagi kita semuanya. Pak Daniel juga boleh, ya malam ini spesial. Saya sudah dicubit loh, saya sudah dicubit. Iya, jadi terima kasih Pak, ya kami juga diberkati dengan channelnya Bapak, bagaimana menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, ya, dan benar yang Bapak bilang tadi, ya ketika kita mau melakukannya untuk Tuhan, dibereskan semuanya itu,
Ya karena kita kan yang kita kejar perkenanan Tuhan. Saya juga gitu Pak, saya nggak berani khotbah kalau saya lagi jengkel sama dia Pak. Jadi saya pasti akan beresin dulu. Ngapain kita pelayanan kalau hati itu nggak beres? Itu juga prinsip saya sama ya. Dan saya percaya Pak, walaupun kita nggak cocok, tapi ketika ada Tuhan di dalamnya, makanya tadi kita bilang ya kita botol ketemu tutup. Kayak ada di Bapak bilang, bagaimana Pak Daniel? Minder nggak? Saya kayaknya lebih terkenal, lebih muncul, lebih apa? Enggak Pak, karena kita tahu porsi kita masing-masing. Dia tuh panggilannya apa, saya tuh apa. Dia juga nggak pernah minder. Dia bilang, ya kowe aja lah, kalau ini kowe aja lah. Ya, ini aja tadi saya bilang, nanti kita diundang Pak Jarod loh. Sama aku, oh sama kowe. Terus kowe wae, apa saya cari laki-laki lain? Saya bilang lah kan kamu suamiku lah, wong bojoku, ndak mau loh. Karena dia itu memang nggak mau tampil itu di layar, di apa tuh dia ndak mau. Tapi ya saya kalau tidak ada dia Pak, ya maka tidak ada channel YouTube saya lah hari ini. Karena Pak dia Daniel syuting kan ya? Syuting, edit semua Pak. Syuting, edit, itu namanya Ibu bisa low cost operation. Iya betul. Editor 5 juta, kameramen 3 juta, udah itu 10 juta sebulan tuh Bu biayanya Bu. Tapi jangan salah kalau habis edit gini, beli sepeda ya besok. Ya. Ya, oke kalau gitu saya akhiri ya, saya tutup. Ya, demikian teman-teman semuanya yang menyaksikan lewat Facebook maupun YouTube siaran tunda. Inilah perbincangan kami dengan Ibu Debbie dan Pak Daniel dan Bu Debbie. Ya, yang juga ada channel yang pasti sudah pada tahu semuanya ya, Debbie Basir TV. Yang followernya udah ratusan ribu. Dan kita kali ini tampilkan berdua suami istri, karena memang ini channel keluarga, dan kita semuanya diberkati dengan kisah nyata bahwa pernikahan yang bahagia bukan karena sama, tapi justru perbedaan itu menjadi kelengkapan dan keindahan. Seperti pelangi, kalau satu warna ya biru gitu ya, itu langit bukan pelangi. Tapi pelangi indah karena berbeda-beda. Jadi perbedaan itu bukan satu hal yang nggak normal atau wah gimana tuh suami istri beda. Memang Tuhan ciptakan berbeda. Perbedaan itu Tuhan yang menciptakan supaya kita menjadi indah dan kita menjadi lengkap, menjadi tim yang hebat. Ibu Debbie suka tampil, Pak Daniel bisa syuting, bisa kamera, udah itu benar-benar ada sama tutup klop gitu. Seperti kami juga berdua, perbedaan kami banyak sekali. Tapi makin lama kami selain saling melengkapi, kami saling menyesuaikan diri. Sehingga setelah menikah 30 tahun, kami makin banyak juga keserupaannya. Ya, dia makin suka tampil, saya mulai belajar ngerem, dia juga banyak ketawa-ketawa, ya makin lucu juga dia. Tapi Bapak nggak stres kan? Jangan-jangan nanti, jangan-jangan jadi orang gila kan? Ya, salah satu cara supaya gak gila kan ketawa-ketawa begini kan. Nanti kalau kita mau gila, gue cari Pak Daniel deh, jadi teman. Seru ini, seru ya. Ya, kita sama-sama jadi hamba Tuhan. Ya, saya yakin Pak Daniel juga seorang hamba Tuhan. Cuma memang bidangnya saat ini berbeda. Tapi saya yakin, kayak istri saya juga pendiam begitu, sekarang dia mulai banyak berbicara di segmen tertentu. Dan orang begitu dia khotbah, kebanyakan WA saya, Pak Jarod bagus, undang lagi, boleh begini, wah. Pokoknya nanti Pak Daniel juga begitu. Ya, nanti orang baru tahu. Ternyata gitu, ilmunya lebih dalam. Amin. Udah nyoteng terus sama ngedit itu udah, waduh, itu dia tahu betul nih kalimatnya nggak bener, nih kalimatnya nggak bener nih. Iya benar Pak, benar. Jadi saya doakan Pak Daniel jadi hamba Tuhan yang luar biasa dengan caranya sendiri yang unik, yang berbeda dengan Ibu Debbie. Ya, selamat malam teman-teman. Inilah akhir daripada acara ini, obrolan untuk Married Insight mengenai bagaimana kita menjalani pernikahan, tidak walaupun banyak perbedaan, tapi kita satu di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapak, kami mengucap syukur untuk perbincangan malam hari ini, dan kami percaya Tuhan, lewat pembicaraan ringan seperti ini, tapi kami mendapat hikmat, kami dapat kebijaksanaan, kami mendapat contoh dan teladan, bagaimana kami bisa hidup bersama-sama dalam Tuhan, dan bahagia di dalam perbedaan. Kami menerima pasangan kami apa adanya, kami saling melengkapi, kami mendukung dengan kekuatan kami menerima kelemahannya, karena kelemahannya adalah kekuatan kami, sehingga kami menjadi tim yang hebat, tim yang kuat, yang saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih untuk pernikahan kami. Terima kasih untuk pernikahan Bu Debbie dan Pak Daniel, 19 tahun. Kami berdoa Tuhan, puluhan tahun ke depan mereka bersama-sama tetap sebagai tim yang melayani Tuhan. Kami bersyukur juga buat pernikahan kami sendiri Tuhan, 30 tahun kami telah menjalani hidup bersama, dan masih ada puluhan tahun ke depan yang kami jalani bersama-sama untuk melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak, kehormatan. Sama-sama, sampai jumpa dalam episode berikutnya, gantian saya yang diserang. Siapkan. Tanyalah apa saja, nanti saya jawab ya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak.